Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan mubarra'atan an syirki wad dhalalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat curahan rahmat yang Allah berikan pada diri kita, di mana malam hari ini Allah hadirkan diri kita di tempat yang sangat mulia, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu anugerah yang sangat besar kepada hamba-hamba yang dipilihnya, karena Allah hendak menempatkan di antara kekasih-kekasihnya di rumah-rumah Allah. Maka suatu gambaran, suatu fotokopi yang nanti di akhirat insya Allah akan ditempatkan tempat yang lebih mulia lagi dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan daripada jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan menuju keselamatan dunia, keselamatan akhirat yang selama-lamanya. Jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwasanya diri kita pada hari ini telah Allah sampaikan kepada suatu bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, suatu doa yang banyak dipanjatkan ketika di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab ini, berikan keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan suatu bulan yang menjadi suatu bulan panennya orang-orang beriman. Ila saatnya orang-orang beriman untuk panen amal-amal kebaikan, untuk menambahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Nabi SAW memberikan nama bulan Ramadan itu dengan Syahrun Azim, bulan yang sangat agung, bulan yang tidak ada tandingan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya, bulan yang Allah berikan daripada suatu kebaikan-kebaikan, keberkahan, di mana setiap amal-amal manusia dalam kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu a'malin mudha'afah, setiap kebaikan-kebaikan yang dilakukan orang beriman maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu mustajab wa kullu da'awatin mustajabah, dan setiap doa-doa orang beriman akan dikabulkan oleh Allah. Karena itu kesempatan kepada kita semuanya di bulan yang sangat mulia ini untuk kita perbanyak kebaikan-kebaikan kita dan banyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki malaikat-malaikat di langit yang mereka biasa bertasbih, bertahmid, bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika di bulan Ramadan Allah jadikan mereka semua cuti daripada amalan-amalan harian, dan Allah perintahkan kepada mereka untuk mengaminkan doanya orang-orang berpuasa di bulan Ramadan. Jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati Allah,
Betapa menakjubkan ketika malaikat mengaminkan setiap doanya orang yang berpuasa. Satu malaikat mengaminkan, maka tentu Allah akan kabulkan. Bagaimana apabila berjuta-juta malaikat yang mereka mengaminkan doa-doa kita semuanya? Maka yakinlah dengan doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan daripada apa yang kita inginkan secara cash? Ataukah Allah gantikan yang lebih baik? Ataukah Allah tunda pada saat yang tepat untuk diberikannya? Ataukah Allah simpan dalam khazanahnya, nanti akan diberikan pada hari kiamat? Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui kapan saatnya yang terbaik untuk diberikan kepada hamba-hamba yang dicintainya. Ila syahrun azim, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Syahrun muwasat, ada bulan yang dikatakan bahwasanya Ramadan bulan kasih sayang, bulan kelembutan, di mana kaum muslimin, orang-orang beriman saling mencintai satu dengan yang lainnya. Syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Dikatakan juga Ramadan adalah bulan di mana Allah berikan tambahan rizki untuk orang-orang beriman. Di mana kita lihat di setiap masjid disiapkan daripada makanan-makanan takjil untuk siapapun yang hadir untuk menikmati daripada makanan-makanan untuk berbuka puasa. Kita lihat di rumah-rumah orang beriman disiapkan daripada menu-menu yang dimasak oleh keluarga kita dengan jenis menu makanan yang lebih banyak dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Sungguh ini menunjukkan bahwasanya Allah telah tunjukkan di mana rizki orang-orang mukmin telah ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syahrun fihi lailatun khairu min alfi syahr. Satu bulan yang mana di bulan itu ada satu malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan, tapi lebih baik, khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah bulan hadiah yang Allah berikan kepada kita umat akhir zaman. Umat yang pendek umurnya, lemah fisiknya, kecil-kecil model tubuhnya, maka Allah berikan hadiah untuk umat akhir zaman ini dengan suatu istimewaan, suatu fadilah daripada bulan Ramadan. Karena itu para jamaah rahmati Allah, satu kesempatan kepada kita semuanya, setelah kita sampai di bulan Ramadan, apa yang semestinya kita amalkan, apa yang semestinya kita lakukan? Maka pertama adalah jaga daripada amal fardu yang ada di bulan Ramadan. Yang pertama, jaga amal fardu di bulan Ramadan. Apa itu? Salat 5 waktu. Jangan sampai karena puasa kemudian 5 waktunya justru kehilangan, terlalaikan, terabaikan, terlewatkan. Maka jaga betul-betul, sebab dikatakan bahwasanya man adda faridah fihi kaman adda sab'ina faridah fi ma siwahu. Barang siapa yang melakukan amal fardu di bulan Ramadan, maka senilai daripada 70 kali amal fardu di bulan-bulan yang lainnya. Para jamaah rahmati Allah, betapa suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, satu amal fardu di bulan Ramadan, maka senilai daripada 70 kali amal fardu di bulan-bulan yang lainnya. Maka kita jaga betul-betul 5 waktu dengan berjamaah di tempat adzan dikumandangkan di awal waktu. Kaum wanita, ibu-ibu kalau sekiranya tidak hadir di masjid, selama mereka di rumahnya menjaga di awal waktu, maka mereka pun mendapatkan suatu nilai yang sama dengan kaum laki-laki yang hadir di rumah Allah, di masjid dengan cara berjamaah. Kita jaga betul-betul.
Jangan sampai karena puasa kemudian zuhurnya lewat karena tertidur, asarnya terlewatkan karena pekerjaan, maghribnya karena sibuk dengan berbuka, isaknya karena kekenyangan, kelelahan, kemudian istirahat bablas, subuhnya karena sahur, kekenyangan tidur lagi. Ini satu kerugian besar. Maka jaga amal fardu di bulan Ramadan, yaitu sholat 5 waktu. Jadi kalau tarawih ini segini banyaknya, maka fardu yang lainnya juga segini semestinya. Sehingga datang ke masjid bukan hanya karena tarawih, sehingga nanti habis dari bulan Ramadan sudah tidak ada tarawih, tidak datang lagi. Ini fardu yang besar. Yang kedua, perbanyak daripada 4 perkara. Yang pertama adalah perbanyaklah daripada sholat-sholat sunnah. Mumpung di bulan Ramadan, sebagaimana yang sampaikan Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang mendirikan suatu amal kebaikan di bulan Ramadan dengan sholat-sholat sunnah, apa yang kita ketahui, apa yang kita ngerti, maka kita praktekkan, kita amalkan di bulan Ramadan ini. Dari mulai sholat rawatib yang mengiringi daripada sholat fardu, dan sholat-sholat sendiri yang berdiri di waktu-waktu yang lainnya. Kita usahakan, kita upayakan, kita tambahkan amal-amal kebaikan di bulan Ramadan. Kita raih betul-betul ini ghanimah yang Allah berikan kepada kita, maka kita ambil sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita perbanyak daripada tilawatil Quran. Bulan Ramadan merupakan daripada syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan daripada Al-Quran. Dikatakan fi kulli harfin hasanah. Satu huruf adalah satu kebaikan. Dan satu kebaikan adalah 10 daripada pahalanya. Ini tuh di luar Ramadan. Bagaimana kira-kira kalau dalam Ramadan? Maka kita berbanyak daripada bacaan Al-Quran. Asyam Al-Quran yasfa'ani. Al-Quran dan puasa nanti akan berikan syafaat kepada orang melakukannya. Al-Quran akan berkata, ya Allah, ini mana'tuhu nauman fil lail. Aku halangi dia tidur di waktu malam, semata-mata karena dia membaca daripada ayat-ayatmu. Maka fayasfi'hu, maka berikan syafaat kepadanya. Maka Allah pun memberikan syafaat kepadanya. Maka puasa pun juga mengadu kepada Allah, ya Allah, mana'tuhul akla wasyarab wasyahwat. Aku halangi mereka dari makan, minum dan syahwat. Maka berikanlah syafaat kepadanya, dan Allah pun berikan syafaat kepadanya. Maka ini momen yang sangat baik untuk kita banyak untuk membaca Al-Quran. Innal qulub yastasda'u kama yasda'ul hadid idza sabal ma. Hati ini senantiasa berkarat sebagaimana berkaratnya besi apabila terkena air. Qala ya Rasulullah wa ma jilauha. Kata Nabi, kalau begitu apa pembersihnya hati ya Rasul? Dzikrul maut wa tilawatul Quran. Banyaklah mengingat akan kematian dan juga banyak membaca Al-Quran. Sambil kita baca Quran, sambil kita renungkan daripada isi kandungannya, maka insya Allah hati kita akan semakin hari semakin bersih, sehingga mudah cahaya hidayah datang kepada kita. Iqra'ul Quran fa innahu yaumal qiyamati syafi'an li sahibihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Dan termasuk daripada 4 perkara yang nanti dirindukan oleh surga, dikatakan al-jannah mustaqatun ila arbatin nafar. Surga merindukan daripada 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, banyak baca Quran.
Dan yang ketiga adalah kasratul dzikri. Banyaklah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan lisan kita, hati kita ini lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita lalai begitu mengingatnya, maka segera kita zikir kembali kepada Allah. Biasakan lisan kita ini untuk berzikir kepada Allah. Hati kita juga berzikir kepada Allah. Besarnya nilai suatu amal bergantung daripada banyaknya dia ingat kepada Allah. Salat yang baik adalah salat yang di dalamnya banyak mengingat Allah. Puasa yang baik adalah puasa yang di dalamnya banyak mengingat Allah. Haji umrah yang baik adalah haji umrah yang di dalamnya banyak mengingat Allah. Maka di bulan Ramadan ini, setelah amal-amal yang lainnya, maka gunakan lisan kita, hati kita banyak berzikir kepada Allah. Apakah dengan tasbihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ataukah dengan istighfar, banyak-banyak bertaubat kepada Allah, ataukah kita banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasakan lisan kita, biasakan hati kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah perbanyak daripada infak sedekah kita. Sekiranya ada kelebihan harta yang kita miliki, adalah kesempatan untuk kita berbagi, untuk bersedekah, memberikan daripada takjil berbuka puasa kepada orang lain. Man aftara shaiman kan lahu ajru shaimin. Barang siapa memberikan daripada berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka seolah dia berpuasa, mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu. Wala yanqusu min ujuri syai'an, dan tidak mengurangi pahalanya orang berpuasa itu. Sebanyak orang yang kita berikan daripada takjil untuk berbuka puasa, sebanyak itulah pahala kita dapatkan. Apabila kita memberikan 10 orang untuk berbuka puasa, maka kita dapatkan 10 pahalanya orang berpuasa itu dan tambah pahala kita sendiri. Masya Allah. Ya. Maka ini adalah kesempatan bagi kita semuanya, bagaimana kita amalkan dengan sebaik-baiknya dalam Ramadan ini, dengan penuh berharap kepada Allah, ihtisaban, dengan penuh keyakinan dan berharap daripada pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, memberikan sehat walafiat kepada diri kita, dan memberikan daripada kekuatan lahir batin untuk mengamalkan yang sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Semoga amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahan, segala dosa, semoga Allah ampuni kita. Maka banyak beristighfar kepada Allah, banyak mohon ampun kepada Allah, ya. Karena Allah telah membentangkan daripada ampunannya di bulan Ramadan ini untuk kita beristighfar kepada Allah, untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kiranya kita banyak beristighfar kepadanya. Semoga apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan kehidupan kita sehingga kita dimasukkan golongan orang-orang yang selamat, orang-orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat, selamat dunia, selamat akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu